transaksi keuangan lewat bank itu lebih rumit, banyak formulir yang harus diisi, biaya mahal, dan banyak waktu yang dikeluarkan atau effort untuk pengurusan transaksi lewat bank. Hal ini menjadikan tidak efektif. Untuk pengiriman ke luar negeri, waktu pengirimannya juga akan membutuhkan waktu lama. Faktor-faktor ini yang membuat orang menemukan ide, yaitu membuat koin digital atau yang disebut dengan kripto. Sehingga kripto ini diciptakan untuk tidak ada bos, tidak ada bank yang mengendalikan transaksi ini, karena transaksi ini dilakukan peer to peer atau orang langsung transfer ke orang tersebut. Misalnya orang A transfer ke orang B, maka akan langsung ditransfer tanpa melewati pihak ketiga, yaitu misalnya bank. Hal ini yang membuat proses pengirimannya cepat dan bisa dilakukan secara borderless, dilakukan ke luar negeri dengan cara cepat, yaitu peer to peer. Pada mulanya ditemukan adalah Bitcoin, yang memiliki gagasan adalah Satoshi Nakamoto. Hal ini sudah sangat umum ya. Untuk kali ini kita membahas awal mula kripto itu bukan yang umum. Mungkin udah banyak konten yang membahas hal ini tentang Satoshi Nakamoto, Bitcoin dan lain sebagainya, yang banyak orang mengenal. Harga Bitcoin waktu awal itu dihargai dengan harga pizza, dan sekarang sudah mungkin bermiliarannya, di mana kripto itu dibangun memakai teknologi blockchain dan ada juga smart contract. Di blockchain itu adalah buku besar yang mencatat semua transaksi, sehingga blockchain itu terdiri dari beberapa blok, sehingga jika blok satu tidak aktif maka blok-blok yang lain masih ada, sehingga tidak akan terjadi kecurangan. Hal ini yang melandasi bahwa sistem kripto itu adalah sistem yang mementingkan keterbukaan, keadilan, dan tanpa manipulasi dan tanpa perantara bank atau perantara bos ya. Bos itu maksudnya ada yang mengendalikan di pihak ketiga. Itu akan merugikan orang tersebut apabila dikendalikan oleh pihak ketiga, karena keribetan, formulir, biaya, persyaratan, dan lain sebagainya. Ini teknologi kripto yang saat ini dan teknologi yang canggih di masa depan. Oleh sebab itu di e-book yang kita sudah buat, yaitu Crypto for Kids and Youth, artinya adalah menjelaskan dalam bentuk cerita ya kepada anak kecil gitu, sehingga memudahkan mereka mengenal dan mengetahui secara lebih mendalam tentang apa itu kripto, blockchain, smart contract dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa cerita yang dalam bentuk cerita dalam bentuk gambar ya, sehingga mudah dijelaskan. Hal ini sangat penting untuk industri, terutama industri yang akan kita lalui di peradaban masa depan, dan untuk ditransfer kepada generasi selanjutnya, karena teknologi ini adalah teknologi yang mengutamakan tentang kebebasan tanpa bank dan tanpa manipulasi lewat blockchain, smart contract, dan kripto. Di ebook saya itu ada banyak ya. Setelah ini tuh ada lanjutan subtema atau submateri-materinya, dan kita sudah mengimplementasikan. Saya sebagai founder juga membuat project Web3, yaitu mengimplementasikan smart contract tersebut supaya bisa tampil dalam bentuk Web3, di mana smart contract itu nanti bekerja berdasarkan kode dan menjalankan fungsi-fungsi untuk transaksi pembayaran, pembelian e-book dan lain sebagainya. Sehingga saya sebagai praktisi bukan hanya menjelaskan atau menerangkan tentang kripto saja sebagai bentuk investasi, tetapi hal-hal lain yang menjadi ruang lingkup dari kripto tersebut.
Sebab kita ketahui bahwa kripto itu tidak bisa jalan tanpa adanya blockchain dan smart contract. Hal ini yang banyak saat ini kasus-kasus yang terjadi ya, yaitu kasus-kasus yang terjadi dan menimpa influence. Ada influence itu yang terkena jerat hukum itu karena hanya menjelaskan tentang investasi kripto, sedangkan mereka tidak mengedukasi bagaimana pembuatan blockchain dan pembuatan smart contract. Kita ilustrasikan saja. Ini sebenarnya ilustrasi ini ada di bab e-book kami yang selanjutnya. Saya akan jelaskan sedikit aja tentang ilustrasi apa itu kripto, blockchain dan smart contract. Ilustrasinya adalah kripto itu adalah mobil, ya. Kripto itu mobil, blockchain itu adalah jalan, dan smart contract itu ya susunannya itu aspal, batu dan lain sebagainya yang melandasi jalan tersebut. Ya mungkin yang terjerat itu kan hanya mengutamakan memiliki banyak mobil atau memiliki koleksi kripto. Nah, sedangkan kripto itu fluktuatif, nah itu kan sehingga ketika harganya jatuh banyak orang yang rugi, akhirnya mencari orang yang saling menyalahkan. Nah itulah yang terjadi karena terlalu melihat dari satu sisi, yaitu investasi atau kripto. Sedangkan sebetulnya kan kita bisa membuat jalan atau membuat blockchain itu, membuat smart contract gitu, atau aspal yang lebih halus gitu. Sebab kenapa? Kalau kita punya mobil tapi kita tidak punya jalan atau tidak di aspal, mobilnya nggak bisa jalan. Jadi bisa disimpulkan bahwa kripto itu tidak bisa ada kalau tidak ada jalan. Nah, makanya blockchain juga harus diedukasi, pembuatan smart contract juga harus diedukasi. Karena apa? Itu adalah medianya. Jadi kalau kita punya jalannya sendiri, atau kita buat blockchain sendiri, atau kita setidaknya bisa memakai blockchain yang sudah ada atau ada blockchainnya itu, kita buat aspal yang smart contract-nya itu, maka setiap orang yang memakai smart contract dan blockchain kita, otomatis orang-orang yang punya mobil yang lewat jalan kita itu kena pajak. Karena apa? Karena kita yang punya jalannya, kita punya aspalnya. Ya, mereka harus kena pajak, harus membayar. Itulah yang kita buat menjadi project Web3, yaitu sistem pembayaran. Misalnya seperti project yang kali ini saya lihatkan itu adalah project penjualan e-book. Nah ini, jadi kita mengedukasi bukan hanya kriptonya, tapi juga akan mengedukasi tentang blockchain dan smart contract. Sebetulnya untuk video kali ini sebenarnya untuk membahas hal-hal dari permukaan saja. Jadi nanti untuk pengembangannya itu bisa diedukasi sendiri dengan tata bahasa sendiri, yaitu lewat e-book yang sudah kita buat, yaitu Crypto for Kids and Youth. Artinya bukan hanya anak kecil saja, tetapi orang dewasa juga harus belajar tentang teknologi canggih ini, karena nantinya akan digunakan. Sehingga ketika membeli buku e-book ini tidak hanya anak-anak, tetapi orang dewasa juga akan lebih mengenal tentang teknologi ekosistem dari kripto gitu. Dan e-book ini penjualannya terbatas. Kita ketahui bahwa seperti Bitcoin juga terbatas. Semakin kita scarcity atau terbatas, maka nilai dari sebuah karya itu akan mahal dan akan banyak yang dicari. Sehingga ini hanya ada 10 e-book yang akan kita jual. Buruan buat teman-teman dan segera untuk membeli buku ini karena ini terbatas. Dan nanti kita akan ada meet atau pertemuan face to face untuk edukasi juga, edukasi blockchain, pembuatan smart contract yang dilakukan secara offline, dan untuk pembelian tiket juga akan dibatasi. Ya, ini scarcity edukasi untuk teman-teman yang akan masuk ke dunia ini, karena dunia kripto ini sangat penting ya, dan sangat memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Ya, saya akan taruh link untuk project Web3 yang tentang e-book itu ada di link bawah YouTube saya. Jangan lupa subscribe untuk tetap mengikuti channel saya, Eko Blockchain Labs, akan membahas semua hal tentang kripto, tentang blockchain dan smart contract secara komprehensif atau menyeluruh, bukan hanya tentang kripto. Jadi nanti di situ e-book saya
ada item-item sub materi yang sangat penting ya, tentang bagaimana kita membeli kripto supaya aman, manajemen resikonya seperti apa, trik-triknya seperti apa, ada di situ semua. Jadi teman-teman bukan melakukan tindakan impulsif ya. Pembelian kripto tuh hindari karena keinginan impulsif, karena itu bisa merugikan. Jadi kita punya variabel-variabel apa saja yang bisa kita pakai sebagai acuan pembelian kripto, mulai dari riset dan decision makingnya seperti itu ya. Jadi kalau kita di dalam ambang yang sudah kita buat, kaidah-kaidah yang sudah ada ini, maka teman-teman akan aman ya. Jadi kita tidak memakai sistem impulsif, keserakahan juga tidak ada di situ. Kita lebih ke bagaimana kita membangun bukan hanya kripto tetapi blockchain dan smart contract, dan itu bagaimana kita menerapkan ke kehidupan sehari-hari juga akan dibahas di situ. Jadi sub materi yang kita ada di ebook itu akan saya share di YouTube juga, tetapi tidak semuanya. Untuk yang sub materi yang premium hanya akan didapat dari saat teman-teman membeli ebook kami di project Web3 saya ya, namanya Plasma Rich. Artinya plasma itu jaringan kripto blockchain layer 1, read adalah membaca. Jadi kita memakai plasma sebagai project Web3 untuk transaksi pembeliannya. Jadi nanti kalau membeli e-books itu memakai koin namanya plasma. Koin plasma ini sangat bagus. Saya sangat senang dengan kehadiran atau munculnya plasma ini, karena kalau kita bandingkan dengan Ethereum itu masih 25 sampai 30 TPS transaksi per second, artinya sangat lambat. Sedangkan untuk plasma itu sekitar 1000 TPS, artinya kecepatannya sangat tinggi. Nah, hal ini sangat penting untuk kita melakukan pembuatan proyek ini, pembuatan Web3, blockchain, smart contract yang memiliki transaksi yang cepat. Karena dengan transaksi yang cepat, maka efisiensi dan lain sebagainya itu akan lebih mudah untuk kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, gimana kita bisa mencapai nilai ekonomi di nilai-nilai lebih dari plasma ini. Maka kalau teman-teman ingin membeli ebook saya, harus memakai plasma dengan biaya plasma. Dan untuk pembeli tercepat yaitu 3 orang akan mendapat diskon 10%. Makanya teman-teman kalau mau punya ebook ini harus cepat-cepat nih. Mumpung kalau teman-teman langsung tahu konten saya, langsung beli karena akan dapat diskon 10%. Nah, padahal ini sangat terbatas, hanya 10 ebook yang akan saya jual. Ya. Ini sangat penting karena ebook saya terbatas dan materinya berbobot. Saya sebagai praktisi dan sudah menjalani ini sebagai coding programmer juga, saya langsung masuk ke area-area ini. Ya. Dan nanti project Web3 saya juga ada banyak ya. Portofolio saya banyak. Terutama nanti juga ada sertifikat blockchain. Jadi ini juga ada yang di negara Konoha yang bermasalah dengan sertifikat, ijazah dan lain sebagainya, itu bisa ditokenisasi. Nah, ini salah satu saya praktisi blockchain yang nantinya penting ya bagi teman-teman yang ikut ke ekosistem saya, Eco Blockchain Labs, maka teman-teman akan ikut masuk dalam implementasi dari ekosistem teknologi canggih ini. Ya. Oke, sampai jumpa di konten saya selanjutnya.